Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau mempersatukan kami siang hari ini untuk mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan siap untuk melaksanakannya sebagai tanda kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Bantulah kami, semoga segala sesuatu yang kami dengar, yang kami renungkan bersama, boleh membantu kami semua untuk bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin dekat dan mencintai Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Kita sudah mengawali dua pembukaan di mana satu harapan adalah bahwa kita semakin berusaha untuk mengasihi Tuhan. Di sini saya tampilkan sebuah gambar yang sederhana tapi sangat menarik, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Sebuah gambar yang memang sangat simbolis, tapi menunjukkan sebuah persekutuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tentu saja ini yang mau kita capai dalam perjalanan iman kita. Dan kita juga berada di hari-hari di mana sabda Tuhan itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberikan petuah atau nasihat-nasihat sebelum dia meninggalkan dunia. Atau yang kita biasa kenal dengan nama amanat perpisahan dari Yesus. Dan sudah beberapa hal yang kita dengar melalui sabda Tuhan. Dan hari ini secara istimewa kita semua diarahkan untuk mengerti tentang mengasihi Tuhan. Maka apa yang mau kita dengar bersama itu dari Injil eh, Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26, di mana ini adalah amanat perpisahan atau petua atau pesan-pesan Yesus sebelum berpisah dengan para muridnya. Yesus sudah wafat, bangkit dengan mulia, dan menampakkan diri kepada mereka. Dan sebelum dia melakukan atau menjalani Paskahnya, dia sudah duduk bersama, makan bersama para muridnya, dan dia memberikan nasihat-nasihat sebelum dia menderita dan sengsara sampai wafat dan bangkit. Dan salah satu hal yang dia kemukakan adalah bagaimana para muridnya atau kita yang membaca kitab suci pada saat ini berusaha untuk mengasihi dia. Bagaimana caranya? Yesus mengingatkan para muridnya untuk bisa memegang dan melakukan perintah-perintahnya. Tidak hanya mengenal perintah-perintahnya, tapi satu hal yang kedua yang juga penting adalah bagaimana melakukan perintah-perintah itu. Bagaimana mengejawantah perintah-perintah itu di dalam kehidupan yang nyata. Dan ini adalah jalan untuk mengasihi Tuhan. Berpegang pada perintah-perintahnya, melakukannya dengan setia dari ke hari ke hari adalah cara kita mencintai Tuhan. Perhatikan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 21. Yesus dengan sangat jelas mengatakan begini kepada para muridnya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perkataan Yesus yang memang sangat indah. Kenapa? Bahwa orang yang sungguh mengasihinya adalah orang yang berpegang teguh pada sabdanya dan setia melakukan perintah-perintahnya. Sabda dan perintah itu berjalan bersama-sama. Dan kalau demikian, maka Bapa itu bersama-sama dengan anaknya juga akan tetap mengasihi orang yang melakukan
dan memegang perintah dari Tuhan itu. Maka sangat jelas tadi kita mendengar bagaimana mengasihi Tuhan itu. Barang siapa mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku. Ini yang bagus sekali ya. Yesus tidak mengatakan barang siapa mengasihi aku, maka aku akan mengasihi dia. Tidak. Tapi Yesus memulainya lebih dahulu. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun, nah, Yesus di urutan yang kedua, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, mengasihi Yesus itu berarti siap tidak hanya memegang teguh pada perintahnya, melakukan perintahnya, tapi juga menuruti sabdanya. Segala sesuatu yang dia sabdakan, itulah yang harus dipatuhi di dalam kehidupan kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa Bapa dan Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus atau Tritunggal Maha Kudus akan datang dan tinggal atau diam bersama orang tersebut, bersama Anda dan saya. Jadi ini satu konsekuensi yang sangat indah. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan memegang dan melakukan perintahnya dan juga setia untuk menuruti sabdanya, maka Tuhan sendiri, Allah Tritunggal sendiri akan datang dan diam atau tinggal bersama kita. Ini satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Inilah konsekuensi kalau kita berpegang teguh pada sabda, berpegang teguh pada perintah-perintah, dan melaksanakannya dengan setia. Nah, barang siapa hal lain yang Yesus sempat sampaikan juga adalah tidak hanya hal-hal yang positif, tapi positif dalam arti bahwa tidak semuanya itu berpegang teguh pada sabda, melakukan sabdanya atau perintah-perintahnya, tapi ada juga di antara kita atau para murid pada saat itu juga tidak setia dalam kehidupan, memegang perintah-perintahnya, menjalankan perintah dan sabda, ternyata ada juga yang tidak melakukannya. Maka Tuhan Yesus langsung mengatakan, barang siapa tidak mengasihi Tuhan Yesus atau mengasihi aku, berarti dia itu tidak menuruti sabda. Padahal sabda itu berasal dari Bapa. Ini memang sangat logis. Yesus adalah sabda kehidupan dan dia berasal dari Bapa. Maka kalau orang yang tidak menuruti sabda, tidak mengikuti Yesus, maka dengan sendirinya dia juga pasti jauh dari Bapa. Karena sabda itu berasal dari Bapa. Yesus tidak membiarkan manusia itu sendirian saja. Setelah dia berbicara tentang mengasihi Tuhan, dia juga berbicara tentang penyertaannya. Karena ini dalam konteks dia sedang berbicara tentang perpisahannya. Maka dia tidak mau membiarkan para muridnya itu sendirian saja. Maka dia langsung memberi janji kepada mereka bahwa akan ada penghibur atau paraklitus atau Roh Kudus yang akan tinggal bersama mereka. Jadi Yesus tidak membiarkan manusia itu seorang diri saja. Ia tetap menyertai manusia dengan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu, Yesus mengatakan, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Dia yang adalah Anak. Jadi ini ya, persekutuan Tritunggal Maha Kudus itu sangat erat. Bapa mengutus rohnya dalam nama Yesus sebagai putra. Satu kesatuan yang luar biasa. Maka peran Roh Kudus yang akan menyertai para muridnya adalah Roh Tuhan itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang sudah diajarkan
oleh Yesus sendiri. Ini luar biasa. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Sumber kebijaksanaan yang akan dialami oleh setiap pribadi. Roh yang sama juga yang akan mengingatkan semua yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu manusia punya titik kelemahan adalah mudah lupa. Maka roh Tuhan itulah yang akan mengajarkan kembali dan juga mengingatkan kembali. Nah, lalu apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita dari teks suci yang kita dengar ini? Yang pertama adalah bahwa persatuan yang sangat intim antara Tuhan dan manusia. Pada poin yang pertama, ya, Allah Tritunggal adalah satu kesatuan. Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka dalam amanat perpisahan juga, Yesus lalu menekankan kepada para muridnya bahwa persekutuan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu ada dan sungguh nyata. Tadi kita mendengar Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan manusia atau orang-orang yang percaya kepadanya itu sendirian saja. Dia justru akan tetap bersama-sama dengan mereka. Dengan cara apa? Mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berasal dari Bapa dalam nama Yesus sebagai Putra. Satu persekutuan. Dan tadi kita mendengar kalau seorang itu berpegang teguh pada perintah-perintah dan melakukan perintah-perintah itu, dan juga melakukan sabda Tuhan atau firman Tuhan, maka dengan sendirinya Allah Tritunggal Maha Kudus itu akan datang dan tinggal bersama pribadi tersebut, tinggal bersama manusia, tinggal bersama Anda dan saya yang percaya kepadanya. Maka di sini yang saya katakan sebagai persatuan yang begitu intim antara Tuhan dan manusia. Tidak hanya Tuhan yang adalah satu persekutuan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi juga mereka juga akan datang dan bersekutu dengan manusia yang sungguh percaya kepada Tuhan karena berpegang pada perintah, melakukan perintah, dan juga sabda yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Yang kedua, sabda Tuhan yang kita dengar juga mengatakan pada kita hal yang juga sangat indah, yaitu tentang peran dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah utusan Bapa dalam nama Yesus sebagai putra. Roh Kudus itulah yang akan mengajar, yang akan mengingatkan segala sesuatu yang dianugerahkan atau yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, persekutuan Tritunggal Maha Kudus ini luar biasa. Roh Kudus itu pribadi ilahi dari Tuhan yang mungkin seringkali terlupakan. Kalau kita berdoa kadang-kadang lebih mudah, ya Bapa, ya Bapa, ya Yesus, ya Yesus. Tapi orang itu banyak yang lupa berdoa kepada Allah Roh Kudus. Padahal Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang sangat penting. Kalau kita mau berdiscernimen untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, saya ketika mau mengikrarkan kaul atau ditabiskan sebagai imam, saya perlu discernimen. Dan discernimen itu adalah pembedaan roh, Roh Kudus yang memang bekerja. Jadi pada saat-saat yang penting dalam hidup kita, Roh Kudus itu sangat penting. Maka kadang-kadang memang orang lupa pada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu tidak pernah lupa pada kita. Ketika kita mengambil keputusan tertentu, kita selalu datanglah. Ya, kita menyanyikan, ya, mengajak Roh Kudus untuk datang. Yang ketiga, Yesus dan Bapa adalah satu. Kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Beberapa hari yang lalu kita sudah dengar. Aku dan Bapa adalah satu. Dan karena mereka adalah satu, mereka juga bersatu dengan manusia. Datang, berdiam, atau tinggal di dalam diri manusia yang beriman atau yang percaya kepadanya. Luar biasa sabda yang kita dengar ini. Bagaimana dengan pengalaman rohani
dari Santa Faustina. Sebetulnya kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, itu isinya berpusat pada kasih Tuhan, pada belas kasih Tuhan yang begitu melimpah kepada manusia. Saya tampilkan di sini beberapa nomor yang saya coba untuk meringkas eh, dan kiranya akan berguna untuk kita. Pertama, buku harian Santa Faustina nomor 949, di mana Santa Faustina coba untuk mengatakan begini. Di dalam nomor ini menggambarkan kerahiman ilahi sebagai sifat dari Allah yang terbesar. Belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan itu adalah sifat Allah yang terbesar. Dan bunga kasih Allah mendesak jiwa-jiwa untuk percaya kepadanya. Belas kasih dan kerahiman Tuhan dan juga kasih dari Tuhan sendiri itu mendorong atau mendesak jiwa-jiwa atau kita semua untuk semakin percaya kepadanya. Kenapa percaya kepadanya? Karena kasih, karena belas kasih atau kerahiman dari Tuhan. Itu buku harian Santa Faustina 949. Yang kedua, buku harian Santa Faustina nomor 589 juga sangat menarik. Cinta itu mengusir rasa takut. Setiap manusia pasti tidak luput dari ketakutan. Tapi Santa Faustina ya, dalam buku harian ini sangat jelas. Cinta mengusir rasa takut. Sejak aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku dan dengan segenap kekuatan hatiku, rasa takut telah meninggalkanku. Ini membuat kita mengingat kembali ketika Tuhan Yesus juga dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Injil kemarin hari Minggu kita dengar itu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyiapkan tempat, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama dan aku. Maka benar apa yang menjadi kesaksian rohani dari Santa Faustina di 589 ini. Cinta itu mengusir rasa takut. Sejak aku mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, dengan totalitas hidupnya, maka rasa takut dalam diri Faustina juga meninggalkannya, menjauh. Kalau saja kita juga mampu untuk mencintai Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita, dengan segenap hati, pikiran, jiwa, kekuatan, rasa takut apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus sendiri. Kemudian buku harian Santa Faustina nomor 1552 menyoroti bahwa bahkan dengan dosa-dosa yang sangat besar sekalipun, jiwa seharusnya menyerahkan diri ke jurang rahmat ilahi daripada meragukan kebaikan Tuhan. Jadi sebetulnya mau mengatakan orang seberdosanya apapun, kasih dan kerahiman Tuhan itu tidak akan sirna atau punah. Kasih, belas kasih dari Tuhan itu adalah segala-galanya yang menyelamatkan. Buku harian Santa Faustina nomor 276 dan 279 coba untuk mendefinisikan cinta sejati kepada Tuhan sebagai melaksanakan kehendaknya. Tadi kita dengar misalnya dalam Injil Yohanes. Dan bahwa cinta sejati itu dibuktikan dengan melepaskan diri dari kehendak diri sendiri. Mari kita ingat kembali apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengar. Seorang yang sungguh mengasihi Tuhan, itu dia yang berpegang teguh pada perintah Tuhan dan melaksanakannya. Perintah adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Maka di 276 dan 279 itu memperkuat apa yang tadi kita sudah dengar dalam bacaan Injil. Bahwa cinta sejati itu dibuktikan dengan melepaskan diri dari kehendak diri sendiri. Yang diutamakan adalah the will of God, kehendak dari Tuhan sendiri. Lalu buku harian Santa Faustina nomor 1273. Yesus berkata kepada Santa Faustina, aku adalah kasih dan belas kasihan itu sendiri. Mencintai Tuhan itu tidak lain
mau untuk masuk lebih dalam dalam diri Yesus yang adalah kasih. Yohanes dalam suratnya, God is love, Dio e amore. Allah adalah kasih. Ya. Jadi Yesus dengan sangat tegas mengatakan, Aku adalah kasih dan aku juga adalah kerahiman atau belas kasih itu sendiri. Tidak ada yang lain. Lalu nomor yang terakhir itu 301 menyatakan segala karya tanganku dimahkotai oleh rahmat atau dimahkotai oleh kasih karunia. Jadi lagi-lagi segala karya tangan Tuhan itu dimahkotai oleh rahmat atau kasih karunia dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudariku keluarga besar LVF, bagaimana dengan kita? Hari ini kita semua diajak kembali. Untuk apa? Kembali mengasihi Tuhan dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjalankan sabdanya. Kita sebagai keluarga besar LPF mesti berpegang teguh pada hal seperti ini. Mematuhi perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang terbesar adalah perintah kasih. Apakah kita mampu untuk mengasihi? Kalau kita bisa mengasihi, dengan sendirinya kita akan menjalankan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan juga adalah kasih. Dan yang kedua adalah kita bersatu dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan itu bisa terwujud kalau kita memiliki kemurnian, kesucian hidup untuk bisa mengalami belas kasih dari Tuhan. Yesus mengatakan hal yang sangat indah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini hal yang sangat indah. Maka mari kita coba untuk bangkit kembali, bangun kembali untuk mampu mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mampu mengasihi Tuhan, dengan sendirinya kita akan mengasihi sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik hati. Engkau menyadarkan kami pada hari ini untuk semakin mencintai Engkau. Semoga dalam hari-hari kehidupan kami mampu untuk mengasihi Engkau dengan mematuhi perintah-perintah kasih-Mu dan juga menjalankan sabdamu, karena Engkau sendiri adalah sabda kehidupan bagi kami. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama rohmu. bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.